Saya ke Pak Mas Duki terlebih dahulu. Pak Mas Duki, jika tadi saya mempertanyakan apa yang diuntungkan dengan penundaan ini, tapi kalau kita tadi sempat berasumsi ini ada rekayasa, ada intervensi begitu, mengapa rekayasa itu dilakukan kira-kira? Kalau asumsinya adalah ini ada misalkan itu ya, ada rekayasa, dan itu siapa yang diuntungkan, pasti salah satunya yang diuntungkan itu adalah petahana lah ya yang diuntungkan. Pak Ahok itu sangat diuntungkan. Karena apa? Karena kalau sidang sekarang ini dilaksanakan tuntutan, itu akan terjadi pemberitaan-pemberitaan yang kurang baik buat kandidat ya ini. Padahal biasanya tim sukses itu gitu ya, tim sukses pilkada itu kalau sudah kurang 10 hari itu, maka kewajiban yang dilakukan, yang harus dilakukan oleh kandidat itu biasanya itu adalah hal yang bagus-bagus, hal yang positif-positif, bukan hal yang negatif-negatif. Nah, disitulah sedemikian rupa biasanya tim sukses itu dengan berbagai cara mencari caranya bagaimana agar kandidat itu berlaku positif terus-menerus gitu kan. Nah, dalam konteks itulah sebenarnya maka tuntutan itu menjadi kurang menguntungkan. Satu, jangan lupa yang kedua yang lebih berbahaya lagi, sebenarnya kalau sampai ada hal yang negatif, sekarang itu eranya kan tidak hanya era media mainstream gitu ya. Media mainstream itu misalnya televisi, misalnya media cetak dan seterusnya. Tapi yang lebih berbahaya lagi itu ada media sosial kan. Yang kekuatan media sosial itu lebih dahsyat dan lebih besar ketimbang media mainstream. Dan media sosial itu sekarang itu tidak bisa direm. Begitu ada hal yang negatif, maka yang akan muncul itu adalah terus-menerus bergulir, dan itu tidak akan selesai sampai pilkada dalam waktu seminggu ataupun 10 hari ke depan gitu kan. Tadi juga sudah dikatakan oleh Ustadz Novel bahwa kampanye digital yang tadi dalam bentuk video itu pun sebenarnya sudah menimbulkan efek yang kurang bagus dalam artian negatif. Ketambahan lagi misalnya ada tuntutan jaksa yang menuntut sekian misalnya kan. Bisa kebayang seperti apa tim sukses di balik itu untuk mengerem sedemikian rupa suara-suara negatif itu. Ya, itulah sebabnya maka kemudian kalau ada andaikan kemudian memang lalu ada intervensi seperti itu, ya logis juga lalu sekarang tertunda seperti itu. Kira-kira gitu. Mas Suparji, menurut Anda apakah memang akan ada sentimen negatif terhadap terdakwa yang maju dalam Pilkada DKI Jakarta jika pembacaan tuntutan hari ini tetap dilaksanakan? Ya, surat tuntutan itu pada dasarnya kan pembuktian surat dakwaan dari jaksa penuntut umum berdasarkan analisa fakta, berdasarkan analisa hukum, berdasarkan alat bukti dan barang bukti, dan kemudian sampai pada tuntutan pidana. Di dalam surat tuntutan nanti itu kan akan mengungkap proses-proses yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum melalui proses persidangan, bahwa dakwaan dari jaksa pada waktu itu benar adanya, sehingga kemudian dia menuntut misalnya 5 tahun atau kemudian berapa tahun, itu unsur-unsurnya sudah terpenuhi, sehingga kemudian stigma bersalah kepada yang bersangkutan itu sudah muncul di dalam proses penuntutan hari ini, seandainya terlaksana. Jadi, ini memiliki implikasi yang sangat besar. Publik tentunya akan menilai, oh ternyata dakwaan dari jaksa itu betul karena terbukti di dalam persidangan, dan kemudian ditindaklanjuti dalam proses surat tuntutan. Nah, kalau kemudian itu muncul opini seperti itu, tentunya akan mempengaruhi persepsi, akan mempengaruhi opini publik, dan tentunya juga akan mempengaruhi elektabilitas kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu, maka berusaha sedemikian rupa yang pada akhirnya berhasil, meskipun kemudian itu diinisiasi oleh jaksa penuntut umum penundaan sidang pada hari ini. Tetapi pada dasarnya seandainya hari ini terjadi sidang penuntutan, terus kemudian kan ini berhenti, karena nggak mungkin 1 hari sebelum pilkada tanggal 18 nanti itu akan ada pledoi. Maka kemudian khawatir ini hanya berhenti pada hari ini pada proses tuntutan. Kalau begitu ada tuntutan, ada pidana, ada pernyataan bersalah dari jaksa penuntut umum, maka ini memberikan pekerjaan besar bagi tim sukses Ahok dan
Pak Jarod dalam proses meyakinkan kepada publik bahwa sebetulnya dia tidak bersalah. Tetapi karena jaksa menganggap bersalah dan kemudian ada di dalam persidangan dan publik semuanya tahu, itu jelas akan mempengaruhi. Maka dia berusaha meskipun tidak ada bukti secara formil, ya, tidak ada secara material proses usaha-usaha itu, tetapi fakta yang terjadi bahwa sidang tuntutan pada hari ini adalah ditunda dan secara langsung maupun tidak langsung berimplikasi positif kepada yang bersangkutan karena tidak ada stigma negatif pada hari ini terhadap terdakwa. Oke, baik. Terakhir saya ke Mas Novel. Ini sudah diputuskan pembacaan tuntutan akan ditunda pada 20 April 2017. Apa yang Anda harapkan dalam sidang pada tanggal 20 April nanti? Jadi kita mengharapkan akan disampaikan oleh Pak Suparji untuk menghapus stigma negatif terhadap penegakan hukum. Masih ada waktu yang sudah berbulan-bulan ini, yang sudah berkali-kali, yang mahasiswa, masyarakat ini belum terpenuhi daripada unsur rasa keadilannya. Masih ada langkah-langkah yang masyarakat ini bisa melihat upaya-upaya penegakan hukum ini serius gitu yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah dan perangkat-perangkat. Yaitu kita melihat bahwa sepertinya apa yang disampaikan hakim memang seakan-akan nggak bisa ada jalan lain karena jaksa nggak menyanggupi daripada memenuhi daripada tuntutannya. Ada yang bisa dipenuhi, wewenang hakim untuk bisa segera memenjarakan hak Ahok. Kalau sudah terpenjarakan, maka segala spekulasi yang namanya ini rekayasa, yang namanya ini intervensi tertutupi. Karena kenapa masyarakat benar-benar dipuaskan oleh daripada upaya-upaya penegakan hukum yang kita upayakan, yang masyarakat perjuangkan, yang kita bersinergi untuk bisa hukum ini tegak, itu akan terpenuhi. Stigma negatif akan tertutup. Nah, begitu juga Kemendagri yang memang sudah menjanjikan nanti yang pada saat ketika cuti pertama, nanti selesai cuti baru akan dilakukan penonaktifan. Ternyata kita tagih, kita janji semuanya sudah melakukan upaya-upaya untuk bisa menagih janji kepada Kemendagri ini ternyata nggak terpenuhi. Nah, sekarang kesempatan, ya kan, kesempatan ini ayo dong peroleh. Masyarakat ini jangan dikecewakan, hukum juga jangan dilecehkan, agama juga jangan dipermainkan. Artinya segera nonaktifkan gubernur terdakwa. Karena kita merujuk jurisprudensi yang ada, seluruh penista agama nggak ada yang lolos satu pun tidak ada yang lolos mulai dari zaman Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, satu pun nggak ada. Kalau mau lihat patokannya umpama itu seorang pejabat yang lagi bertugas, seluruh gubernur terdakwa seluruhnya dipenjara. Maka kita melihat unsur patokan mana lagi yang menjadi sandaran daripada untuk bisa terdakwa ini bebas ke sana kemari berkampanye, yang justru keluarnya ini adalah justru menimbulkan kerusuhan, keresahan, kegaduhan terus yang tidak ada henti-hentinya. Nah, alasan kepolisian yang disangkutkan dengan pilkada, yaitu yang punya kepentingan dengan alasan keamanan. Kalau memang mau aman, kalau ini dana mau murah, kalau negara tidak mau bangkrut dengan upaya pengamanan yang lebih daripada presiden, segera penjarakan gubernur terdakwa. Baik. Maka kalau sudah terpenjarakan, pilkada akan damai. Baik. Pilkada damai, kos rendah, kemudian rasa keadilan terpenuhi. Karena pertama yang harus dipenjara adalah karena terdakwa adalah mengulangi perbuatan. Yang kedua adalah unsur, yaitu unsur keadilan harus terpenuhi. Maka kita meminta masih ada waktu sebelum pilkada, tidak ada alasan hakim. Kemudian juga tidak ada alasan Menteri Dalam Negeri untuk tidak menjarakan Ahok. Untuk semuanya ini terpenuhi daripada stigma negatif yang ada, insya Allah mudah-mudahan kalau ini terdakwa dipenjarakan, maka akan memupus semuanya stigma negatif, kemudian intervensi, rekayasa, semuanya akan tertutupi, masyarakat terpenuhi rasa keadilannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Novel sudah hadir di Spesial Report pada hari ini. Terima kasih Mas Parji dan juga Pak Mas Duki sudah hadir di sini. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita pada siang hari ini mengenai akhirnya ditunda untuk pembacaan tuntutan pada sidang hari ini. Saya Laura Elvina undur diri dan Spesial Report masih akan kembali bersama dengan rekan Abraham Silaban.